guys, hari ini adalah lembaran baru bagiku. Masalahnya bukan itu guys yang mau dibahas. Jadi ini video pertama aku. Jadi ini pengalaman banget. Baru bikin video pertama dan itu adalah karena disuruh sama dosen aku. Sebenarnya kalau misalnya nggak disuruh sih aku udah jadi vlogger kali ya, tapi enggak kayaknya. Nah, jadi di pagi ini aku bakal perkenalin diri aku dulu. Aku Nanda Heranita Wisa dari Politeknik Negeri Malang, Prodi Jaringan Telekomunikasi Digital. Dan tadi aku udah bilang kan kalau misalnya aku ini bikin video buat tugas, kamu mau tahu tugasnya apa guys? Jadi sebenarnya kameramen tahu nggak sih tugasnya apa? Enggak. Oke, kameramen aja nggak ngerti harus ngapain. Jadi tugasnya itu tentang digital broadcasting video atau video digital, penyiaran video digital lah gitulah intinya ya. Apa lah nih, nanti ngomong apa sih? Nah, terus di sini tuh aku bakal bahas kalau misalnya lihat teman-teman kemarin itu banyak-banyaknya tentang bagaimana sebuah alat atau pembuatan sebuah alat atau penggunaan resistor dan sebagainya. Tapi Narin sekarang agak beda sedikit sih tentang pembuatan dari proses digitalnya sendiri itu jadi tuh komunikasi data. Nah, kalau misalnya kalian belum tahu komunikasi data itu bakal aku jelentrek no kabeh iku yo nanti rek. Jadi tunggu aja di videoku. Aku bakal ngejelasin banyak banget tentang komunikasi data tapi nggak semuanya aku jelasin. Jadi yang aku jelasin adalah error correction. Jadi kalau misalnya aku lihat error, jadi aku yang menjelasin komunikasi data. Ini pelajarannya. Wes ya, tadi kita wes opening, wes kenalan sama aku juga kan, kita sudah saling kenal, jadi biar sayang lah sama lah ceritanya. Oke, tadi aku kan mau bahas error correction. Aku bilang kalau misalnya di komunikasi data, di proses digitalnya itu ada yang namanya error correction. Nah, pengertiannya error correction itu setahunya Narin itu adalah pelacakan kesalahan selama transmisi data itu berlangsung, dan ada beberapa metode di dalam error correction itu sendiri. Itu ada 3, yaitu stop and wait, go back and, dan selective repeat. 3 metode ini tuh dipakai biasanya. Dan kalau misalnya dibilang anak kekinian itu error correction tuh nyambung dikit lah sama anak kekinian kayak gitu, oke? Dan di antara 3 ini pasti ada bedanya, tapi aku mau jelasin yang selective repeat lebih dalamnya. Kalau go back end sama stop and wait mungkin aku bakal jelasin, tapi nggak sedalam yang selective repeat ya. Yaudah langsung aja ya. Kita langsung ke apa ya, medianya yang bakal aku jelasin. Di sini ada receiver, kayak make up gitu loh. Nah, terus ini ada sender, di sini sender. Dan ini data 1 sampai 6, sampai dia 6-nya hilang. Nah, 6 nih. 1 sampai 6. Terus juga di sini ada ACK sama NACK. Jadi di sini ACK ya, ini NACK. Nah, dan di sini NACK sama ACK itu cuman apa ya? Sebagai pengirim pesan kalau data itu yang dikirim sudah sampai kayak gitu. Kalau itu ACK, kalau NACK itu kalau dia itu ngirim kalau misalnya datanya yang dikirim ini nggak nyampe kayak gitu. Ada kayak gitu. Oke, paham? Kita langsung masuk ke metode pertamanya dari error correction tadi. Aku bakal jelasin secara garis besarnya aja. Oke. Jadi pertama kan ada stop and wait. Kalau stop and wait itu stop and wait ini pengiriman dari data sender ke receiver-nya itu ditunggu. Jadi sender ini ngirim data ke receiver dan dia nunggu pemberitahuan dari receiver kalau datanya udah diterima. Jadi data yang masuk udah diterima, lalu si sender baru ngirim lagi. Jadi dia men-stop pengiriman sebelum dia dapat pemberitaan dan dia menunggu. Oke. Terus selanjutnya yang kedua itu ada go back end. Go back end itu ini tuh biasanya digadang-gadang itu sama lah ya, sama kayak selective repeat, cuman bedanya gini. Kalau misalnya go back end
data yang dikirim apabila dia rusak. Misal data yang dikirim itu 4 gitu ya, ada 4. Dan yang rusak itu di data nomor 2 ini. Jadi dia ngirim ke receiver lagi itu mulai dari data nomor 2, 3, 4. Kayak gitu. Kalau ini go back end. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke selective repeat. Selective repeat ini bedanya sama go back end. Kalau go back end kan ngirimnya tiga-tiganya ya. Tapi kalau selective repeat enggak. Di sini selective repeat cuma ngirim data yang rusak, berarti data nomor 2 aja yang dikirim. Kayak gitu. Dan di selective repeat ini ada apa ya? Ada spesialnya dikit kalau menurut Narin. Soalnya di sini receiver berhak menolak pengiriman data yang emang sudah dikirim sebenarnya, tapi ada kejadian di pemberitaannya itu gagal. Nanti aku jelasin di case-nya. Jadi aku ambil di sini ada 2 case yang biasanya terjadi di selective repeat. Sekarang kita masuk ke case yang pertama. Nah, tadi kan aku udah jelasin tuh kalau misalnya dia frame yang rusak itu bakal dikirim cuma frame itu aja yang rusak. Jadi nggak semuanya dikirim. Nggak kayak go backend yang dari frame rusak ke belakang itu dikirim semua. Tapi kalau selective repeat cuma satu aja data yang rusak itu yang dikirim. Jadi kayak gini misal contoh ya. Nah, ini ada pengiriman data kan? Ada 1, 2, 3. Di sini kelihatan kan guys ya. Nah, ini dari sender dikirim ke receiver. Nah, udah kan diterima sama receiver. Otomatis dia receiver ngirim ke sender ACK 4. Udah, akhirnya si sender ini ngirim pastikan data selanjutnya. Nah, 4, 5, dan 6 dikirim lagi ke receiver. Ups, terjadi kesalahan. Di sini jadi selama waktu di perjalanan ini si frame ini ada yang rusak ternyata guys. Waktu mereka berjalan, gak taunya nih si 5 hilang. Ya tinggal 4 deh. Ini receiver nerima 4 dan 6. Receiver nyari nih, ini kemana ya nomor 5? Akhirnya nggak pakai pikir lama, dia langsung ngirim NACK 5. Tandanya frame kelima itu hilang. Jadi dia ngirim ke sender ACK 5 sender, gitu kan. Terus di sini kan ada data 4, 5, dan 6. Aduh ribet dah. Nah 6 kan. Di sini karena ACK-nya cuma ada yang dikirim ACK 5, berarti yang hilang 5 aja kan. Jadi 5 yang dikirim, ada 4, 6. Jadi receiver menerima ACK 5. Menerima data frame ke-5 dan akhirnya dilanjutkan dengan pengiriman ACK 7 dalam bentuk sebagai bentuk data sudah komplit. Jadi dikirim ke sender agar sender mengirim data frame selanjutnya. Yuk guys, kita udah ke yang tadi udah case pertama. Maaf kalau ada belibet kata. Yuk kita langsung masuk ke case kedua. Nah, di case kedua ini di sini yang aku jelasin kalau misalnya si selective repeat si selective repeat ini punya keistimewaan, yaitu dia bisa nolak frame yang datang karena seharusnya bukan frame itu lagi yang dikirim ya. Jadi gini, pengiriman data kan dari sender nih ada 1, 2, 3 yang dikirim, udah ke receiver nerima terus akhirnya untuk pemberitahuan ke sender kalau data ini udah diterima, berarti kan dia ngirim ACK 4 dikirim. Ops, terjadi kesalahan. ACK 4 ini hilang di tengah jalan, nggak tahu kemana. Sender nunggu sampai waktu yang ditentukan. Jadi di sini tuh ada periode waktunya ya. Ya periode itu waktu Narin. Iya maaf. Jadi karena ACK ini hilang, otomatis sender kan gak ngerti nih udah kekirim belum ya, apa jangan-jangan belum datanya kekirim kayak gitu. Jadi akhirnya sender ngirim lagi. Sender ngirim 1, 2, 3 lagi dari sender nih kirim ke receiver. Tapi receiver ini jahat nih, lagi jahat dia. Aduh aku gak mau kalian. Akhirnya receiver mikir kenapa ya kok dikirim lagi. Jadinya receiver ya udah deh aku kirim lagi, barangkali tadi belum nyampe ACK 4-nya dikirim ke sender dan sender nerima, akhirnya nerima. Dan sisanya tinggal data selanjutnya kan, karena ACK 4 yang dikirim, jadi pengiriman data selanjutnya 4, 5, dan 6.
456 dikirim dari sender dan ke receiver, diterima di receiver. Akhirnya receiver nerima ACK7, dia mengirim ACK7 menuju ke sender untuk dikirim paket frame selanjutnya. Akhirnya selesai guys. Halo guys, terima kasih udah lihat videoku. Buat semuanya wes yang lihat, bapak-bapak, ibu-ibu, om-om, tante-tante, mama-mama, ayah-ayah, papa-papa, mas-mas, barangkali yo adik-adik pisan ya kan. Semoga bermanfaat, berfaedah dan pastinya hakiki ya kan. Kalau misalnya masih ada kurang dari penyampaianku, aku minta maaf, soalnya aku bisa menyampaikannya cuma itu aja. Dan semoga error correctionnya udah mulai paham ya, udah mulai ngebuka error correction tuh kayak gimana di komunikasi data ini. Dan yang lebih tepatnya di selective repeat sih. Tapi kalau misalnya mau nambah pengetahuan itu masih banyak banget yang bisa kalian cari. Apalagi sekarang zaman teknologi, dunia sudah ada di jemarimu ya. Nah, makasih ya pokoknya semuanya udah, thank you banget. Jangan lupa subscribe, comment, and like, apalagi itu. Dan aku narin sapi. Oke guys. Sorry banget tadi ada gangguan yang gitu ya. Tadi ya adalah yang seliweran gitu. Sapi bu. Iya bener, ibu ngerti aja. Anggap aja sapi. Oke, ya udah, terima kasih banget ya udah. Aku akhirin banget ya. Udah tadi aku